sinergi terus dilakukan. Ya. Tapi yang menarik perhatian juga Bukovifa untuk melakukan sinergi ternyata dan sebagai Menteri Sosial menolak menggunakan mobil dinas. Awalnya apa alasannya itu? Enggak sih, sebetulnya awalnya begitu, tapi teman-teman menyampaikan karena itu paling tidak lebih secure kayak gitu sih. Awalnya kenapa menolak, Ibu? Saya merasa cukup nyaman dengan mobil Kijang saya. Dan sejak dulu saya sampaikan juga kepada anak-anak, keluarga dan teman-teman saya, selalu mereka menyarankan pakai sedan karena sedan lebih nyaman. Lalu saya sampaikan kepada mereka, kalau saya terbiasa pakai mobil yang nyaman, saya ini kan seringkali jalan ke daerah dengan jangkauan yang bisa 12 jam jalan darat. Yang menjemput saya belum tentu semuanya punya mobil yang nyaman. Wah, kalau suatu saat jarak jauh saya dijemput mobil yang tidak nyaman, nanti ikhlasnya menjadi hilang gitu. Ikhlasnya malah hilang Jadi hilang karena terus kan biasa di tempat yang nyaman, terus di tempat yang tidak nyaman itu kan badan juga mungkin kayak capek gitu kan. Jadi jangan sampai mengurangi syukur kita. Itu aja sebetulnya. Itu aja ya. Karena tadi menyatakan juga turun ke daerah, Pak Jokowi kan selama ini terkenal belusukan. Dan sebagai Menteri Sosial punya strategi juga untuk belusukan. Ya, mereka yang Anda bayangkan ketika akhirnya menitikan mata Anda kan tidak hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Pasti. Besok insya Allah tanggal 5 kebetulan ada Taruna Siaga Bencana ya, Tagana itu tim lini depannya Kemsos kalau ada bencana-bencana itu ada apel nasional. Saya sudah sampaikan saya ingin menengok, kita punya panti psikotik di Banjarmasin. Saya kepingin bersapa dengan mereka karena itu yang beberapa kebutuhan layanan kesehatannya belum bisa di-cover oleh BPJS. Jadi kalaupun mereka dulu pernah dapat PBI gitu ya, mereka pernah dapat Jamkesmas, yang psikotik itu kan butuh layanannya panjang, bisa 1-2 bulan bahkan bisa lebih. Jadi kalau kemudian yang di-cover itu 14 hari, sisanya itu menjadi beban mereka yang sebagian justru ditinggalkan oleh keluarganya. Jadi saya sedang mencari format bagaimana BPJS bisa cover itu, karena Presiden juga minta AIDS itu bisa di cover gitu. Maka yang seperti ini mestinya turun langsung ke lapangan, harus mendapatkan ruang lebih besar untuk bisa di cover. Luar biasa melihat antusiasme Bukovifa memimpin kementerian ini. Padahal sebelumnya Anda sempat bilang medsos itu tong sampah. Waduh, apa sih ketika Anda menyatakan itu? Saya rasa begini, masing-masing proses pembangunan itu ada impact-nya gitu. Misalnya mereka yang homeless ya, mereka nggak punya rumah. Nah, program rumah tidak layak huni itu ternyata perencanaannya juga dari kementerian ini. Jadi kalau mereka yang para gelandangan pengemis, bagaimana mereka kemudian menyatu dengan tata nilai dan tertib sosial masyarakat, itu juga tugas di sini. Kalau ada Kementerian Tenaga Kerja, maka kalau ada tenaga kerja bermasalah ternyata juga di sini gitu. Jadi banyak hal yang ternyata ketika bermasalah itu kemudian larinya pada ke Kemsos. Kata teman-teman eselon 1 di sini, pokoknya kalau ada misalnya tenaga kerja bermasalah dari negara mana, itu dari Kemlu juga nelponnya ke sini gitu. Artinya memang banyak hal yang memang di Kementerian Sosial ini sedianya seluruh aparaturnya, birokratnya itu betul-betul memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan mestinya juga mereka memiliki empati yang tinggi. Jadi bukan hanya peduli tapi juga empati. Profesionalisme birokrasi itu sebagai tuntutan, tapi empati kan tidak mudah itu membangun empati pada mereka-mereka yang sedang memiliki masalah sosial gitu. Anda mungkin juga punya dorongan, janganlah sampai medsos ini selalu menjadi tong sampah. Selesaikanlah kebijakan-kebijakan dari Anda harus menyatakan lepas dari ego sektoral. Apakah juga akan melakukan strategi itu untuk mengentas kemiskinan di Indonesia? Ya, sebetulnya ruh dari program Taskin itu juga di Kemsos, ruhnya ya. Perencanaannya di sini, sebagian besar dipanya di sini. Meskipun implementing agentnya itu BUN ya, bendahara umum bendahara. Jadi pada posisi seperti ini, maka banyak hal yang terkait dengan strategi pemberantasan kemiskinan
itu mestinya memang center of excellence-nya itu di sini mestinya. Center of excellence di dalam program poverty eradication atau poverty alleviation mestinya di sini. Nah, pada posisi seperti itu, kalau suatu saat ini betul-betul bisa menjadi center of excellence dalam program pemberantasan kemiskinan, maka kita bisa menyiapkan, katakanlah ini rekomendasi-rekomendasi strategis untuk kementerian-kementerian tertentu yang bisa misalnya begini, ini kelompok yang sangat rentan ini programnya ya charity, tapi ketika kemudian selesai pada tahapan kerentanan itu, maka programnya sudah bersifat empowerment. Charity contohnya seperti apa? Misalnya LSM seperti ini ada lansia tua, misalnya lansia tua terlantar, jadi ya sudah memang itu harus diberi bantuan gitu. Nah, tetapi kalau kemudian ini anak panti ini diberikan KIS, diberikan KIP. Nah, setelah itu anak ini sudah lulus SMA misalnya, oh dia tidak ke perguruan tinggi, ada program life skill yang disiapkan gitu. Atau kelompok miskin, setelah kelompok miskin ini keluar dari ini kan ada strata sangat miskin, ada strata miskin gitu. Nah, kalau dia sudah keluar dari strata sangat miskin, maka mestinya sudah ada program empowerment. Program penguatannya antara lain misalnya di Kemsos ini ada program KUBE, kelompok usaha bersama. Di KUBE ini pendampingannya dan proses penguatannya, yang pertama itu katakanlah ini semacam kelompok-kelompok usaha mikro. Nah, usaha mikro ini ketika dia bergerak ke usaha kecil, dia dapat KUR misalnya. Nah, ketika dia bergerak lagi dari kecil ke menengah, nah di sini Kementerian UMKM, di sini Kementerian Perindustrian. Kalau misalnya, oh di situ ternyata dia membuat handicraft, gitu. Skalanya skala kecil itu berarti kan antara 50 jutaan ya, 5 sampai 50 juta. Di menengah 50 juta sampai 500 juta. Jadi Kementerian Perindustrian sudah mulai membina mereka. Lalu Kementerian Perdagangan sudah mulai membangun channeling mereka. Kalau ada produk misalnya daerah-daerah tertentu, karena ini persoalan connectivity ya, kalau secara demografis tersebar-sebar, secara geografis pun tidak semua punya akses transportasi yang baik. Persoalan connectivity ini misalnya, ini kan perlu Menteri Perhubungan. Nah, itu pengingatnya luar biasa sinerginya. Anda sudah merintis ini untuk berbicara dengan saya kementerian yang Anda sebutkan tadi. Tek gitu, misalnya soal Hari Pahlawan misalnya kan, saya kan sudah melihat, wah ini kalau Mensos 10 November Hari Pahlawan gitu. Setelah diumumkan, sebelum dilantik, saya sudah mengkomunikasikan dengan Sekjen Kemsos, Pak ini mau Hari Pahlawan bagaimana? Oh iya Bu, ini Dewan gelarnya ini harus ada SK Presiden dan seterusnya. Besoknya habis dilantik rapat kabinet, saya sudah langsung, Pak Menko Polhukam, Bapak lo Ketua Dewan Gelar lo, saya bilang, Pak Sekmin, Bapak Sekretaris lo, sudah langsung aja nyekrup. Sudah langsung dihubungi secara langsung. Jadi saya langsung mengkomunikasikan, ya memang kita saya proaktif lah mengkomunikasikan. Jadi kayak tadi itu sebelum rakor Menko PMK gitu, saya kan tadi malam pokoknya Sigi saya tunggu, saya bilang kalau nanti lewat tengah malam memang belum selesai, besok jam 5 ya saya tunggu di rumah. Jadi sebelum rakor Menko saya udah bagi-bagi Sigi gitu. Bu Puan, saya bilang ini by name by address 1,7 juta PMKS yang harus dapat KIS. Jadi kan enak kita, jadi nggak ngomong gitu. Nah kalau 1,7 juta ya pastilah kita ngasihnya CD gitu. Bu Menkes, Pak BPJS, malah saya bukan Pak BPJS Bu. Saya Bapak Mia siapa, saya bilang. Jadi supaya mereka tahu kalau nanti ada 400.000 itu tambahan baru, saya mohonlah diprioritaskan untuk ini datanya. Jadi mereka tidak bisa lagi bilang bahwa mana datanya misalnya. Ya. Artinya harus sangat detail untuk hal ini. Lah harus detail. Sangat detail ya, jangan diawang-awang ya. Untuk kerja dan kerja. Lalu apa strategi lagi untuk peluncuran kartu Indonesia Sehat yang menjadi andalan dari pemerintahan Jokowi JK? Kami akan kembali saja.